Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fofi Oktavian Hafizul, NIM 210101161 266. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus perbaikan jalan oleh Departemen Transportasi Georgia. Dalam hal ini adalah dari segi rekayasa nilainya. Nah, untuk ringkasan bisnis plan-nya, data umumnya panjang proyek ini kurang lebih 4,5 mil, dan tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan operasional dan keselamatan sepanjang jalur I-20 menuju ke arah timur di sekitar persimpangan I-285 di kota Dekap. Perbaikan ini termasuk menambah jalur kolektor distributor, memodifikasi jalur tujuan umum, dan membuat jalur perbaikan dari barat persimpangan jalur I-20 atau I-285 ke I-20 atau persimpangan Jalan Panola. Ini merupakan lokasi dari proyeknya. Yang sebelah kiri ini merupakan bagian awal dari proyek, yang sebelah kanan merupakan akhir dari proyek ini. Nah, ini merupakan tampak atas dari lokasi, yaitu yang paling atas itu persimpangan antara I-20 dan Jalan Wesley Chapel, dan yang tengah ini adalah persimpangan antara I-20 dan Panola Road. Lalu yang paling bawah itu persimpangan antara I-285 dan I-20. Nah, dalam proses value engineering ini, tim value-nya ini memiliki 7 tahapan yang berdasarkan dari kriteria yang diberikan oleh tim Georgia. Yang pertama itu investigasi, yang kedua analisis, yang ketiga spekulasi, yang keempat evaluasi, yang kelima pengembangan, yang keenam rekomendasi, dan yang terakhir presentasi. Untuk estimasi biaya proyeknya, ini merupakan estimasi biaya proyeknya, saya buatkan per subtotalnya masing-masing, sehingga didapatkan total dari biaya proyek ini sebesar 63.410.000 US dollar. Analisis fungsi. Nah, ini merupakan Pareto chart-nya. Ini dibagi dari per elemen pekerjaan, sehingga didapat biaya dan presentasi. Ini yang sebelah kanannya merupakan grafik dari pengaruh harga. Untuk evaluasi, awalnya terdapat 40 ide, kemudian dikerucutkan menjadi 9 ide. Nah, selama fase spekulasi, tim FA itu mengidentifikasikan 40 ide alternatif yang memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan. Lalu setelah fase evaluasi selesai, didapatkan 9 gagasan alternatif tetap yang selanjutnya dijadikan pertimbangan. Nah, ini merupakan rangkuman dari biaya yang bisa dihemat dari masing-masing alternatif. Dapat kita lihat untuk biaya penghematan paling besar itu yaitu adalah dengan menggunakan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan beton yang dipasang di tempat. Lalu untuk yang peluang penghematan paling kecil itu adalah menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase CD. Untuk rekomendasinya, yang pertama, desain aslinya itu mengusulkan membangun bahu luar sebesar 12 untuk panjang jalur CD, sedangkan alternatifnya itu menggunakan bahu luar beraspal 10 untuk panjang jalur CD. Nah, peluangnya itu pengurangan di trotoar, serta pengurangan biaya dan waktu konstruksi. Resikonya tidak ada. Untuk jumlah penghematannya itu sebesar 150.938 US dollar. Yang ini untuk gambar atasnya ini merupakan original desainnya, sedangkan yang bawah merupakan alternatif desain. Nah, untuk yang kedua, desain aslinya mengusulkan penggilingan semua beton aspal di bagian dalam. Sedangkan untuk alternatifnya mengusulkan mengkoordinasikan paving yang diperlukan dengan proyek, pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Dan peluangnya yaitu pengurangan biaya paving dan pengurangan waktu konstruksi. Untuk jumlah penghematan biayanya ini sebesar 1.219.988. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini desain aslinya yaitu membutuhkan konstruksi bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh di kemiringan silang 6% pada bagian singgung. Sedangkan alternatifnya diusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan persimpangan kemiringan 4% pada bagian singgung. Peluangnya, pengurangan dalam biaya penggilingan masa depan dan pengurangan biaya leveling di masa depan. Sedangkan risikonya dapat berdampak pada drainase seed flow. Ini terdapat catatan pada alternatif yang ini, yaitu alternatif ini menyediakan peluang untuk penghematan di masa depan tanpa biaya untuk proyek saat ini, sehingga menambah nilai dan utilitas
untuk proyek saat ini. Ini merupakan gambarnya yang bagian kiri, sedangkan jumlah untuk penghematan biayanya itu sebesar 144.973 US dollar. Untuk alternatif yang keempat, itu desain hasilnya itu mengusulkan membangun tipe 26 beton median barrier untuk posisi antara tujuan umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 hingga STA 135. Alternatifnya mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka 2 tipe W sebagai pengganti rel penyangga beton. Peluangnya itu penghematan biaya pertama untuk beban yang digunakan, lalu pengurangan waktu pemasangan, sedangkan resikonya membutuhkan revisi drainase serta meningkatkan biaya perawatan. Nah, ini merupakan yang gambar sebelah kiri merupakan gambar originalnya dan sebelah kanan merupakan gambar alternatifnya. Untuk jumlah penghematannya ini tercapai 1.093.397 US dollar. Untuk alternatif yang kelima, desain hasilnya itu mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang penghalang garis yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalur distribusi pengumpul. Alternatifnya yaitu mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang, memisahkan jalur tujuan umum dan jalan distributor pengumpul. Peluangnya yaitu pengurangan biaya drainase dan pengurangan konstruksi. Untuk resikonya tidak ada. Sedangkan jumlah penghematan biayanya itu sebesar 74.360 US dollar. Ini original desainnya dan yang sebelah kanannya adalah alternatif desain. Untuk rekomendasi yang keenam, itu membutuhkan penggunaan dinding penahan chip GOD yang tingginya itu dari 2,5 kaki ke 7 kaki berjalan sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir sepanjang segmen antara I-285 dan Jalan Wesley Chapel. Alternatifnya itu mengusulkan penggunaan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat, serta mempertahankan amplop dinding dan geometri desain asli. Nah, peluangnya itu penghematan biaya, mengurangi waktu konstruksi, lalu desain standar GDOT sudah tersedia, lalu meningkatkan estetika, dan MSE walls telah digunakan dalam hal ini. Untuk risikonya belum diketahui. Sedangkan jumlah penghematan biayanya itu 1.931.439 US dollar. Yang sebelah kiri merupakan gambar original desainnya, yang sebelah kanan merupakan gambar alternatif desain. Untuk yang ketujuh, ini memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor ini. Dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan. Untuk alternatifnya itu mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dari dinding penahan cast and place. Alternatifnya mempertahankan jalan asli geometri. Peluangnya itu penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, dan menghemat pohon. Untuk resikonya belum diketahui. Untuk jumlah penghematan biayanya ini sebesar 505.230 US dollar. Nah, ini untuk yang ke-8. Desain aslinya itu dibutuhkan penggunaan dinding penahan CIP standar JDOT. Dindingnya mulai tingginya itu 2,5 kaki ke 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek segmen 1 antara jalan 285 dan Wesley. Alternatifnya itu mengusulkan penggunaan tiang pancang sebagai pengganti dinding penahan tanah yang dipasang di tempat dan mempertahankan amplop dinding geometri desain asli. Peluangnya penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, tumpukan sembaran bisa disimpan untuk digunakan nanti, sehingga menghasilkan penghematan tambahan di masa depan. Jumlah penghematan biayanya itu sebesar 1.161.210 dolar. Yang ke-9, desain aslinya itu mengusulkan pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offset. Sedangkan alternatifnya itu mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu bagian jalan menuju barat dibangun kembali. Peluangnya itu pengurangan biaya keseluruhan, resikonya belum diketahui. Untuk jumlah penghematan biayanya itu sebesar 1.511.840 US dollar. Baiklah, itu sekian studi kasus yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.